Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bab 7 berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Dalam cakupan materi menelaah struktur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas. Menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas. Bagian dan contoh surat pribadi. Mari kita perhatikan contoh surat pribadi berikut. Dari surat pribadi ini dapat kita telaah bahwa bagian-bagian yang ada dalam surat pribadi ini, yang pertama, adanya alamat dan tanggal surat. Kemudian, adanya salam pembuka. Lalu, ada kalimat pembuka paragraf. Kemudian inti dari surat tersebut, yaitu isi surat. Kemudian ada penutup surat, salam akhir, nama dan tanda tangan. Berdasarkan surat pribadi ini, dapat kita simpulkan ada beberapa struktur pembangun di dalamnya. Yang pertama, alamat dan tanggal surat. Kedua, salam pembuka. Ketiga, kalimat pembuka paragraf. Keempat, isi surat. Kelima, penutup surat. Keenam, salam akhir. Dan ketujuh, nama dan tanda tangan. Jadi, itulah struktur pembangun yang ada di dalam surat pribadi. Selanjutnya mari kita lihat contoh surat dinas berikut. Mari kita telaah bersama apa saja struktur yang terdapat di dalam surat dinas ini. Di dalam surat dinas ini ada kepala surat yang diisi dengan nama lembaga. Biasanya di dalam kepala surat atau kop surat ada yang membubuhkan logo lembaga atau instansi. Kemudian di dalam surat dinas adanya nomor surat, lampiran, dan perihal surat yang disampaikan. Kemudian ada tanggal surat. Setelah itu adanya alamat tujuan surat. Nah, surat dinas ini ditujukan kepada siapa? Lalu adanya salam pembuka. Kemudian ada paragraf pembuka, isi surat, lalu ada paragraf penutup, salam penutup, dan adanya pihak yang mengetahui. Jadi, berdasarkan surat dinas itu, ada beberapa bagian yang menjadi struktur pembangun di dalamnya. Yang pertama, adanya kop surat, kemudian nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, paragraf penutup, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Kemudian ada nama dan tanda tangan penulis surat. Jadi inilah struktur yang terdapat dalam surat dinas. Beberapa bagian ada yang sama dengan struktur surat pribadi, tetapi ada bagian lain yang membedakannya. Selanjutnya kita menelaah bahasa surat pribadi dalam berbagai tujuan. Surat memiliki berbagai tujuan. Tiap tujuan yang berbeda memerlukan kosakata yang berbeda. Tujuan surat pribadi yang pertama yaitu untuk mengundang. Model surat undangan berikut ini ditujukan kepada seorang teman agar mau tinggal sementara dengannya. Baca dan perhatikan dengan saksama. Dari contoh tersebut, ungkapan mengundang berupa "kamu bisa tinggal". Ungkapan yang sama dengan maksud seperti isi surat tersebut ialah "bagaimana kalau kamu tinggal?". Jika tujuannya mengundang kepada orang yang usianya lebih tua atau orang yang belum kamu kenal, lebih baik jika menggunakan ungkapan seperti ini. Contoh, kami sekeluarga mengundang bapak atau ibu, om, tante untuk datang. Atau, kami sangat mengharapkan kedatangan bapak atau ibu atau om atau tante. Atau,
Besar harapan kami, Bapak, Ibu, Om, Tante dapat datang ke... Nah, ini contoh-contoh kalimat yang bisa kita pakai ketika kita ingin mengundang orang yang lebih tua atau orang yang belum kita kenal. Jadi, terkesan lebih sopan dan santun. Yang selanjutnya, tujuan surat pribadi dalam hal memohon dan meminta penjelasan. Perhatikan contoh surat berikut. Dari contoh tersebut, ungkapan memohon dan meminta penjelasan ialah "tolong ya". Nah, ini contoh kalimat memohon. Kalau memungkinkan dan tidak keberatan, saya ingin menginap di rumahmu 4 hari saja. Nah, ini contoh kalimat untuk meminta penjelasan. Menelaah bahasa surat pribadi. Penggunaan bahasa pada surat pribadi. Dalam surat pribadi, pilihan kata sapaan bersifat pribadi atau kata emotif dan ekspresif. Kemudian yang kedua, bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Jadi walaupun tidak formal, kita tetap menjaga sopan santun dalam memilih kata. Yang ketiga, pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Nah, seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita harus melihat siapa tujuan surat kita. Jika kita menuju kepada orang yang lebih tua atau orang yang belum kita kenal, kita harus memilih diksi yang lebih tepat agar terkesan lebih sopan. Penggunaan bahasa yang selanjutnya yaitu menggunakan sapaan, seperti orang bercakap. Kemudian, dalam surat pribadi menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Penggunaan bahasa pada surat dinas. Di dalam surat dinas, pilihan kata sapaan bersifat formal. Tidak seperti dalam surat pribadi, yang kata sapaan bisa saja menggunakan sapaan yang sifatnya tidak formal. Karena surat dinas termasuk dalam surat resmi, maka pilihan kata atau sapaan yang digunakan harus bersifat formal. Dan bahasa yang digunakan dalam surat dinas harus menggunakan bahasa ragam baku. Jadi, dalam menulis surat dinas, pilihan kata yang kita gunakan adalah pilihan kata yang sifatnya baku, yaitu kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.